Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas malam atau reguler B. Sekarang saya lagi melaksanakan ulangan akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Son Haji SAG MM. Untuk soal ujian akhir semester, Ma'rifatul lisan, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Sebutkan asmaul husna, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah serta sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Rasul. Oke. Yang pertama, ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan adalah pengetahuan tentang sifat dan hakikat manusia. Menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang unik dan memiliki hakikat yang tinggi. Ma'rifatul insan mencakup pengetahuan tentang bagaimana manusia harus menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran Islam, serta hakikat dan tujuan hidup manusia. Pengetahuan ini penting untuk membantu manusia mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Oke, lanjut. Ma'rifatul insan dalam memahami hakikat dan tujuan manusia sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang unik dan memiliki hakikat yang tinggi. Yang kedua, manusia diberi kemampuan untuk memahami dan mengetahui Allah serta diharapkan untuk menjadi hamba yang taat kepadanya. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai khalifah wakil Allah di bumi, sehingga harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang keempat, manusia diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin dilakukannya, namun harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut di hadapan Allah. Yang kelima, manusia harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang keenam, manusia harus memiliki akhlak yang baik dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, seperti berlaku adil, memuliakan orang tua, dan tidak berbuat zalim. Yang ketujuh, manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan sengaja. Yang kedelapan, manusia harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta tidak boleh mengikuti kemauan hawa nafsu atau kepentingan duniawi yang merugikan orang lain. Yang nomor 9, manusia harus memahami hakikat dan tujuan hidupnya, yaitu mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ke-10, manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan tidak boleh merasa sombong atau mengeluh terlalu banyak. Lanjut, beberapa ciri yang mungkin bisa jadi tanda seseorang memiliki ma'rifatul insan. Mengerti dan memahami hakikat dan tujuan hidup manusia. Mampu menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menghargai hak-hak orang lain. Memiliki akhlak yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh hawa nafsu atau kepentingan duniawi. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan tidak merasa sombong. Mampu memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor yang merugikan orang lain. Memiliki pengetahuan yang luas tentang sifat dan hakikat manusia, serta mampu memberikan nasihat dan solusi yang bermanfaat bagi orang lain. Mampu menjadi panutan bagi orang lain dan membantu mereka mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal-hal yang harus dima'rifatkan. Prinsip penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang unik dan memiliki hakikat yang tinggi. Manusia diciptakan sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, sehingga harus bertanggung jawab
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang di dunia ini. Manusia diberi kemampuan untuk memahami, mengetahui Allah serta diharapkan untuk menjadi hamba yang taat kepadanya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih apa yang dia ingin lakukan, namun harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut di hadapan Allah. Manusia harus Manusia harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Manusia harus memiliki akhlak yang baik, menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam seperti berlaku adil, memuliakan orang tua, dan tidak berbuat zalim. Manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan sengaja. Manusia harus memperjuangkan kebenarannya dan keadilan serta tidak boleh mengikuti hak kemauan, hawa nafsu atau kepentingan duniawi dan merugikan orang lain. Manusia harus memahami hakikat dan tujuan hidupnya, yaitu untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan begitu pula dalam Al-Quran, bahwanya ma'rifatul insan dijelaskan dalam berbagai surat, di antara lain Al-Quran menjelaskan ma'rifatul insan dalam banyak surat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31, dan apakah manusia itu tidak merasa bahwa kami telah menciptakannya dari air, maka apakah ia tidak merasa bahwa sesungguhnya ia akan dikembalikan kepada Tuhannya pada hari yang pasti. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang unik dan memiliki hakikat yang tinggi. Manusia harus memahami bahwa ia akan kembali kepada Allah di hari akhirat, sehingga harus mempersiapkan diri dengan baik. Untuk selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 286, sesungguhnya setiap diri bernafas akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebajikan, dan kepada kamu lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus memahami bahwa kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada setiap manusia. Oleh karena itu, manusia harus mempersiapkan diri dengan baik dengan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kami. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang harus menyembahnya. Manusia harus memahami hakikat sebagai hamba Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Yang keempat terakhir, surat Al-Nabaiyah ayat 30. Dan setiap diri akan merasa mati, tanda kurung pada saatnya, kemudian akan kami kembalikan kepada mereka pada hari kiamat. Lalu sekali-sekali mereka tidak akan merasa kekurangan terhadap apa yang telah kami kembalikan. Kenapa mereka dan tidak pula mereka akan merasa kelebihan? Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus memahami bahwa kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada setiap manusia. Setelah kematian, manusia akan dikembalikan kepada Allah di hari akhirat dan akan mendapatkan balasan atas segala perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Oke, lanjut. Dan dijabarkan dalam Al-Quran Ma'rifatul Insan dengan ini, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat-sifat yang unik dan memiliki hakikat yang tinggi. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, manusia harus selalu memahami dan menghargai hakikat sebagai hamba Allah. Manusia diciptakan sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, sehingga harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebagai khalifah, manusia harus memahami dan menaati perintah Allah, serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih apa yang dia ingin lakukannya, namun harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut di hadapan Allah. Manusia harus memahami bahwa kebebasan yang diberikan Allah bukanlah kebebasan untuk melakukan kemungkaran, tetapi kebebasan untuk memilih jalan yang benar dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
Manusia harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, manusia juga harus memiliki akhlak yang baik, menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, seperti berlaku adil, memuliakan orang tua, dan tidak berbuat zalim. Manusia harus menghargai hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan sengaja. Manusia harus memahami bahwa hak orang lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dari hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Manusia harus memahami hakikat dan tujuan hidupnya, yaitu untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Manusia harus memahami bahwa keberhasilan hidup di dunia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencapai kekayaan atau keberhasilan duniawi, tetapi juga oleh kemampuan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mencapai keselamatan di akhirat. Oke, lanjut yang kedua, ma'rifatullah. Ma'rifatullah mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia terbatas bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Segala lusuh yang dibikin seseorang tidak akan pernah mengetahui seperti apakah orang yang telah membuatnya menjadi segelas susu. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang yang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkah diri kepada Allah. Yang kedua, ada beberapa jenis ma'rifatullah yang dikenal dalam Islam, diantaranya ma'rifatullah hakiki, pengetahuan tentang Allah yang sebenarnya, merupakan pengetahuan yang hakiki dan tidak terbatas. Ma'rifatullah ma'rifah, pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui pengalaman spiritual. Ma'rifatullah tasuri, pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui pemikiran dan refleksi. Ma'rifatullah tahqiqi, pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui penelitian dan studi yang mendalam. Ma'rifatullah tahqiqi fi al-wujud, pengetahuan tentang keberadaan Allah yang diperoleh melalui penelitian dan studi yang mendalam. Ma'rifatullah tahqiqi fi al-sifat, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah yang diperoleh melalui penelitian dan studi yang mendalam. Mengenal Allah merupakan perkara fitrah bagi semua manusia yang berada di dunia ini. Ilmu tentang mengenal Allah merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Tak ada ilmu yang sebanding dengan setaranya dengannya. Ia merupakan pondasi terdasar segala ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya, dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang mulia, paling agung, dan paling utama adalah pengetahuan tentang Allah, di mana tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia semata, Rabb semesta alam. Ilmu tentang Allah adalah pokok dan sumber segala ilmu, maka barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal yang selainnya, dan barang siapa yang jahil tentang Rabb, niscaya ia akan lebih jahil terhadap selainnya. Hakikat ma'rifatullah, Ibnu Qayyim berkata, mengenal Allah ada dua macam. Pertama, ma'rifatul iqrar, tanda kurung, mengenal Allah dalam bentuk pengakuan
Hal ini terjadi pada semua manusia, baik orang yang berbuat baik dan jahat, ataupun orang yang taat dan bermaksiat. Kedua mengenal Allah yang mengandung konsekuensi tumbuhnya rasa malu, cinta, keterkaitan hati, kerinduan jiwa, rasa takut, kembali dan lari-lari makhluk menuju kepadanya. Bentuk ma'rifatullah Ibnul Qayyim mengklasifikasikan manusia yang mengenal Allah dalam dua kategori. Kategori pertama adalah manusia secara umum, baik orang yang memiliki akidah dan moralitas yang lurus ataupun menyimpang. Tingkat ma'rifat kepada Allah semacam ini merupakan pendidikan dasar sehingga tidak menghantarkan manusia mewujudkan kepribadian kepada Allah secara sempurna dan totalitas. Ada beberapa sarana yang dapat membantu seseorang dalam mencapai ma'rifatullah, diantaranya membaca dan mengamalkan ajaran-ajaran dari Al-Quran dan hadis, menghadiri kelas-kelas agama, dan mengikuti ceramah-ceramah yang berkaitan dengan ma'rifatullah, bertanya kepada guru agama yang terpercaya dan meminta bimbingan spiritual, melakukan ibadah secara konsisten dan ikhlas seperti sholat, puasa, dan zakat, mengikuti program keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga agama atau keagamaan yang terpercaya, menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, dan selalu berusaha menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul adalah sebuah istilah dalam agama Islam merujuk kepada pengetahuan tentang Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir yang ditugaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Ma'rifat Rasul merupakan salah satu bentuk ma'rifatullah yang penting dalam Islam, karena memahami kepribadian dan ajaran Rasul Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuknya. Para ulama Islam berpendapat bahwa mengetahui ajaran dan kepribadian Rasulullah merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Muhammad cahaya Al-Quran dengan perintah kami. Kamu memberi petunjuk kepada umat manusia dengan perantara Rasul-Rasul dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya." Quran Surat An-Nisa 174. Dan Ma'rifat Rasul merupakan salah satu bentuk Ma'rifatullah yang penting dalam Islam. Pengetahuan tentang Rasul Muhammad Subhanahu wa Ta'ala sangat dihargai dalam agama ini, karena memahami kepribadian dan ajaran Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuknya. Untuk mencapai ma'rifat Rasul, seseorang yang harus membaca dan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala serta memahami ajaran-ajaran yang diberi oleh beliau. Selain itu, seseorang harus memahami dan menghayati prinsip-prinsip dasar Islam seperti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab suci, keimanan kepada para nabi, dan keimanan kepada hari akhir. Menghadiri kelas-kelas agama dan mengikuti ceramah-ceramah yang berkaitan dengan ma'rifatul Rasul juga membantumu seseorang dalam mencapai pengetahuan yang lebih mendalam tentang Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Islam. Bertanya kepada guru agama yang terpercaya dan meminta bimbingan spiritual juga merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan tentang ma'rifatul Rasul.
Untuk mencapai ma'rifat Rasul, seseorang harus memahami beberapa unsur penting tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajaran Islam diantaranya. Sejarah kehidupan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Mempelajari sejarah hidup Rasulullah Subhanahu Wa Taala merupakan cara yang efektif untuk memahami kepribadian dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh beliau. Ajaran-ajaran Islam, memahami ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan merupakan petunjuknya. Prinsip-prinsip dasar Islam memahami prinsip-prinsip dasar seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab suci, keimanan kepada para nabi, dan keimanan hari akhir merupakan bagian terpenting dari ma'rifat Rasul. Ibadah. Melakukan ibadah secara konsisten dan ikhlas seperti sholat, puasa, dan zakat juga merupakan cara untuk mencapai ma'rifat Rasul. Kemuliaan karakter, menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia merupakan salah satu cara mencapai ma'rifat Rasul dan memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih mendalam. Sifat-sifat Rasul yang harus diteladani. Al-Amin, yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sosok terpercaya dan diakui oleh umat manusia sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Muhsin, yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sosok yang baik dan berakhlak mulia yang selalu memperlakukan orang lain dengan adil dan baik. Al-Mubasyir, yang memberi kabar gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sosok yang memberikan kabar gembira kepada umat manusia tentang kebenaran ajaran Islam dan kebahagiaan di akhirat. Al-Nahdir, yang memberi peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sosok yang memberikan peringatan kepada umat manusia tentang konsekuensi buruk dari perbuatan-perbuatan yang salah. Al-Haq, yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sosok yang selalu memberikan kebenaran dan memperjuangkan dengan teguh. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila memang ada kesalahan atau ada salah kata atau ada lengkap kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Muhammad Azikra Fauzan, Prodi Manajemen, kelas malam atau reguler B, semester 1. Sekian terima kasih dari saya untuk pelajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.